Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Topik kali ini saya akan membawakan bagai emas dimurnikan dengan api. Untuk waktu yang sangat-sangat lama itu menjadi misteri bagi saya. Apa maknanya kita itu dimurnikan oleh Tuhan bagai emas dimurnikan dengan api? Sampai baru akhir-akhir ini saya menemukan teman baru yang kebetulan tahu proses pemurnian emas di tambang emas. Jadi emas itu kan logam ya, sebagai tahu. Walaupun disebut logam mulia, semua logam-logam ini ditambang dari bumi dalam bentuk biji logam, biji metal. Nah, pada saat biji emas ini dikeluarkan dari dalam perut bumi, itu tidak dalam bentuk emas murni. Jadi masih ada tanah, masih ada batu, dan lain-lain campuran metal-metal lain dan mineral lain yang tidak diinginkan. Nah, dari campuran ini dibakar. Ini namanya proses peleburan kalau sekarang kita sebutnya kan. Dibakar dengan api. Dan semua ketidakmurnian ini akan terangkat, dia akan terapung. Karena emas berat, dia turun. Yang tidak bagus, tidak murni ini terapung, dibuang. Lantas dibakar lagi, terapung lagi. Begitu terus diulang-ulang. Jadi kenapa disebut bagai emas dimurnikan dengan api? Nah, ini ternyata kuncinya. Seorang pelebur emas yang ahli di zaman Yesus nih kita bicaranya ya. Sekarang ada peralatan jauh lebih canggih. Di waktu itu bila mereka memurnikan emas, ini emas dibakar. Terus mereka akan melihat, oh masih buram, dibuang ketidakmurniannya. Dibakar lagi, meleleh lagi kan, ketidakmurniannya timbul lagi. Dia lihat lagi, oh masih, buang. Ulang lagi proses tersebut. Dibakar, lihat. Kalau suatu saat, begitu dia lihat, dia bisa melihat cermin wajahnya. Di permukaan emas yang dibakar tersebut, emas tersebut sudah murni. Jadi pada saat kemurnian emas itu mencapai level ya mendekati 24 karat ya saya rasa sekarang, karena waktu itu belum ada mesin tester yang ahli sekali, canggih sekali untuk mengetes kemurnian emas. Tetapi secara umum bila mereka sudah bisa melihat pantulan refleksi wajah mereka di permukaan emas yang mereka bakar itu, artinya peleburannya sudah sukses. Ini emas murni. Jadi ini maknanya bagai emas dimurnikan dengan api. Kita yang tidak murni ini akan dibakar berulang-ulang dalam hidup kita, ya. Dengan firman Tuhan kita dimurnikan, dilihat lagi oleh Tuhan. Oh, belum bisa melihat nih. Kita harusnya menjadi cermin Tuhan di dunia kan, seperti bulan memantulkan cahaya matahari. Harusnya kita memantulkan kemuliaan Tuhan di dunia. Nah, bakar lagi. Dilihat belum bisa, bakar lagi. Kata Yesus, saya sudah bisa melihat nih cermin wajahku di orang ini. Selamat, Anda sudah mulai mendekati kemurnian loh. Makin dibakar, makin murni. Makin dibakar, makin baik kita memantulkan kemuliaan Yesus dalam diri kita. Saya punya kisah yang menarik. Ya, jadi kita harus ingat, Yesus sudah mempersembahkan hidupnya untuk menebus kita loh. Nah, kita wajib mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan pada Tuhan. Ingat cerita yang orang-orang Farisi mempertanyakan kepada Yesus, bolehkah kita membayar pajak? Yesus kan meminta 1 dinari kan. 1 dinar itu ada rupa kaisar di situ. Karena itu Yesus bilang, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Pertanyaan berikutnya, rupa kaisar ada di koin, rupa Tuhan ada di mana? Jawabannya ada di kitab Kejadian. Marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan rupa kita. Kita merupakan cerminan rupa Tuhan. Jadi kita harus mempersembahkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Itu bentuk persembahan sejati. Saya ada cerita tentang seorang prajurit Amerika di masa Perang Dunia II. Ia ditawan bersama seorang tahanan Jepang dalam sebuah sel di kamp militer Jepang. Setiap hari mereka disiksa. Jadi si Jepang ini ternyata dituduh sebagai pengkhianat. Setiap hari mereka disiksa, terus dilempar balik ke dalam sel. Tentara Amerika ini berusaha mengobati luka rekan tawanannya dengan sebaik mungkin. Sampai suatu hari si Jepang ini disiksa sedemikian rupa, waktu dilempar kembali ke sel, dia sudah sekarat. Tentara Amerika ini tahu,
rekan selnya ini tidak akan bertahan hidup lewat dari malam ini karena lukanya sudah terlalu parah. Sebagai bentuk pelayanan terakhir kepada rekan selnya ini, sang prajurit Amerika bertanya, "Saudaraku, bersediakah engkau menerima Tuhan sebagai juru selamatmu agar engkau memperoleh kehidupan abadi di surga bersama Yesus Kristus?" Rekan sel Jepangnya ini bertanya kepada dia, "Apakah Tuhanmu ini menyerupai engkau, saudaraku, yang setiap hari membantu saya? Walaupun kamu gak kenal saya, dan saya tidak mengenal kamu, bahkan kita tidak ada hubungan, saya Jepang, kamu Amerika. Tetapi kamu membantu saya dengan sepenuh hati, dengan apa yang kamu tidak punyai." Sang Amerika menjawab, "Tuhanku jauh lebih baik dari aku. Kalau begitu aku bersedia menerima Tuhanmu itu sebagai Tuhanku." Malam itu, sang tentara Amerika membaptis dengan seadanya rekan selnya, dan memang rekan selnya meninggal malam itu. Tetapi dalam kondisi ia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Saya harap kita semua bisa belajar dari cerita singkat ini bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan menjadi cermin, refleksi dari rupa Tuhan di dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati.